Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husna Nurmaliha, mahasiswi pendidikan bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 tokoh pada zaman kejayaan Islam. Diceritakan dalam sejarah, dari zaman Khulafaur Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, banyak terlahir tokoh-tokoh ilmuwan yang melahirkan banyak karya juga penemuan. Banyaknya cabang ilmu dari zaman Yunani kuno diterjemahkan dengan masif, dan ilmuwan-ilmuwan ini juga mulai menulis buku sebagai bukti penemuannya. Selain itu, perpustakaan juga mulai dibangun di mana-mana. Contohnya, pada zaman dinasti Abbasiyah, perpustakaan dan masjid menjadi salah satu sarana pendidikan bagi umat Islam. Para pelajar juga para ilmuwan mengadakan kajian juga debat ilmiah di masjid ataupun perpustakaan. Nah, selain perpustakaan itu, ada juga institut pendidikan yang sampai saat ini masih beroperasi. Contohnya, Universitas Al-Qurain di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Dari bukti kejayaan Islam pada saat itu dan situasi keilmuan yang maju oleh para ilmuwan tersebut, lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan yang namanya masih dikenal sampai saat ini. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi bernama asli Yakub bin Ishaq Al-Kindi, yang lahir di Kufah yang sekarang salah satu kota di Irak pada tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, beliau mendapat julukan sebagai filsuf Arab. Selama masa hidupnya, beliau terkenal sebagai ilmuwan yang produktif. Beliau banyak membuat catatan ilmu di berbagai bidang yang mencakup metafisika, logika, etika, astronomi, matematika, farmakologi, dan lain sebagainya. Dan salah satu karya Al-Kindi yang terkenal yaitu Kitab Al-Kindi fi Al-Mu'tasim Billah fi Al-Falsafah Al-Ula. Tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi bernama lengkap Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Transoxiana di Asia Tenggara pada tahun 258 Hijriah dan wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 339 Hijriah. Beliau terkenal sebagai sosok yang berbakat dan istimewa. Beliau juga menguasai banyak bahasa yang terkonsentrasi kepada bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Kontribusi terbesarnya dalam bidang filsafat, beliau menyatukan filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Selain itu, beliau juga ahli dalam ilmu matematika, pengobatan, agama, musik, dan lain sebagainya. Saking ahlinya di bidang filsafat, beliau juga mendapatkan julukan sebagai guru kedua filsafat setelah Aristoteles yang dijuluki sebagai guru pertama filsafat. Dari banyaknya karya-karya Al-Farabi yang terkenal, salah satunya adalah Al-Musiki Al-Kabir. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Haytham. Ibnu Haytham bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau lahir di Basrah di Irak pada tahun 354 Hijriah dan wafat pada tahun 430 Hijriah. Hingga saat ini, Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern, sedangkan di barat, beliau dikenal sebagai Al-Hazan. Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata menangkap gambar secara detail. Hingga kini analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih terus dipelajari. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Kitab Al-Manazir, yaitu buku optik yang sampai saat ini menjadi rujukan ilmu optik yang dipelajari di berbagai universitas di dunia. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama asli Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Asfana dekat Bukhara yang sekarang salah satu bagian dari Uzbekistan pada tahun 370 Hijriah. Dan beliau wafat di Hamazan
yang sekarang salah satu daerah di Persia atau Irak pada tahun 428 Hijriah. Beliau menguasai bahasa Arab, fisika, logika, geografi, ilmu Islam, dan juga ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, beliau semakin terkenal dan beliau dipanggil untuk mengobati Pangeran Hamanis yaitu Nuh bin Mansur. Beliau telah banyak menulis buku, lebih dari 200 buku. Dari karya-karya yang terkenal, salah satunya adalah Al-Qunun fi At-Tibb yang berisi ensiklopedia ilmu kedokteran. Beliau berhasil mengkodifikasi ilmu kedokteran antara ilmu kedokteran Yunani dan Arab. Nah, karyanya itu menjadi salah satu referensi pada saat itu dan pernah menjadi referensi kedokteran yang primer pada 5 abad, yaitu dari abad 12 sampai 17 Masehi. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus di Iran pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Nama asli beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau terkenal sebagai teolog dan filsuf di abad pertengahan. Di barat, ia dikenal dengan julukan Al-Ghazal. Nah, Al-Ghazali memperoleh pendidikan di Madrasah Imam Al-Juwaini. Beliau mempelajari madhab Imam Syafi'i dan mendalami teologi Islam juga tasawuf. Dengan ilmunya yang luas dan mendalam, beliau dipercayai untuk memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan menjadi guru besar di sana. Salah satu karyanya yaitu Ihya Ulumuddin dan karyanya yang lainnya menjadi buku yang terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Rushd yang lahir di Andalusia, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astrologi, dan ilmu filsafat. Salah satu karya yang terkenal yaitu Al-Bidayat Al-Mujtahid. Ibnu Rushd berpendapat bahwasanya filsafat itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan, Islam menganjurkan penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Tokoh selanjutnya yaitu Zabir Al-Hayyan. Zabir Al-Hayyan bernama lengkap Abu Musa Zabir Al-Hayyan. Beliau adalah ilmuwan Islam yang pertama kali memperkenalkan ilmu kimia. Hingga saat ini beliau dikenal sebagai Bapak Kimia bangsa Arab. Zabir lahir di Irak pada tahun 721 Hijriah dan wafat pada tahun 815 Hijriah. Beliau mendapatkan pendidikan dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Ja'far Shadiq, serta bermakifizir di Baghdad. Kontribusi beliau dalam ilmu kimia adalah beliau mengembangkan proses utama kimia, yaitu komunikasi dan edukasi kimia, serta mengembangkan metode pengembunan, sublimasi, pengleburan, dan kristalisasi. Dan salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga saat ini yaitu At-Tajmi. Tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan, bapak sosiologi, dan bapak ekonomi karena beliau mempunyai pemikiran yang logis dan realistis. Beliau dilahirkan dengan nama Al-Khaldun bin Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khaldun bil Jabir pada bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Beliau adalah seorang anak yang membelajar dan berpetualangan serta haus akan ilmu. Salah satu karyanya yang terkenal dan ternilai sampai saat ini adalah At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun. Nah, berikut penjelasan tentang 8 tokoh yang muncul pada saat kejayaan Islam. Karya-karya dan namanya yang masih kita kenang hingga saat ini.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.